Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak semua, selamat datang kembali di podcast Kanwil Kepri. Saya Yose Marigo Tarigan, siap menemani Anda selama 20 menit ke depan untuk mengupas tuntas materi tentang aktivasi akun dan kode otorisasi DJP. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian kawan pajak, dan bersama saya saat ini sudah ada fungsional penyuluh pajak ahli pertama di Kanwil DJP Kepulauan Riau dengan Mas Arif. Ya, Mas Yose. Ya, apa kabar Mas Arif? Sehat? Sehat, Bang Yose. Baik. Ya, Bang Yose sehat ya? Ya, tentunya sehat Bang Arif. Baik Bang, pada kesempatan kali ini podcast kita ini akan mengupas terkait dengan aktivasi akun dan kode otorisasi DJP. Ya. Mungkin akan banyak pertanyaan yang muncul ya, Bang, di kawan pajak sendiri mengenai apa itu aktivasi akun, apa itu kode otorisasi DJP. Dan mungkin sebagai opening atau pembuka pada podcast kita saat ini, Bang Arif sendiri bisa memberikan gambaran tidak Bang, untuk akun sebenarnya apa yang perlu diaktifasi dan apakah ini berbeda dengan akun DJP online yang mungkin sudah dimiliki oleh kawan pajak semua sebelumnya, Bang? Iya, jadi akun yang akan diaktifasi ini khusus untuk namanya akun Cortex, Bang Yosi. Jadi di 2025 ya DJP meluncurkan aplikasi perpajakan terbaru namanya cortexdjp.go.id ya. Jadi ini memang berbeda dengan website sebelumnya yang biasa kawan pajak gunakan, itu biasanya menggunakan akun DJP online ya, yang loginnya itu menggunakan NPWP pastinya. Nah, di Cortex ini nanti kawan pajak yang sudah memiliki NPWP itu akan migrasi, akan pindah. Nah, untuk pindahnya itu perlu sedikit effort. Ya, effortnya ya sebenarnya sangat mudah sebenarnya untuk bisa login ke Cortex DJP. Jadi wajib pajak atau kawan pajak yang sudah memiliki NPWP sebelumnya diharapkan untuk bisa aktifkan dulu Cortex-nya untuk kepentingan perpajakan nanti di tahun depan sebenarnya gitu Bang Yusi. Oke, berarti sebenarnya Bang kalau kita mengingat atau flashback ke belakang sedikit, mungkin Sobat Pajak mengingat dulu ada campaign dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP ya Bang ya? Iya. Nah, berarti saat ini dengan diterapkannya aplikasi Cortex DJP atau website cortexdjp.go.id tadi yang sempat Abang sampaikan, maka perlu untuk melakukan aktivasi akun di Cortex itu sendiri ya Bang? Ya benar, jadi memang sebenarnya seperti Bang Yesi sampaikan tadi itu memang berkaitan. Jadi tujuan aktivasi NIK jadi NPWP kemudian pemadanan itu adalah tujuannya untuk ke Cortex ini sebenarnya. Nah, jadi wajib pajak di tahun 2022-2023 dikampanyeinkan untuk segera melakukan pemadanan karena nanti di Cortex itu loginnya tidak lagi menggunakan NPWP untuk orang pribadi tapi menggunakan NIK tadi yang sudah dilakukan pemadanan Bang Yosi. Oke. Berarti ini akan ada imbas atau konsekuensi dari sobat pajak ya ketika belum melakukan aktivasi ataupun belum registrasi ya kan pada website cortexdjp.go.id. Kira-kira seperti apa itu Bang? Ya, jadi tujuannya ini login ini sebenarnya sama sebenarnya. DJP online itu kita buat dulu untuk melakukan kewajiban dan hak perpajakan dari wajib pajak. Nah, Cortex ini lebih luas lagi fiturnya, lebih lengkap lagi fiturnya dibandingkan DJP online. Tapi fungsinya sama. Ya, akun Cortex ini digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Singkatnya, dengan melakukan login di Cortex, wajib pajak dapat melakukan pembayaran, pelaporan SPT, pelaksanaan aktivitas perpajakan lain seperti permohonan SKB, SKTD, ya surat keterangan fiskal, konfirmasi status wajib pajak, bahkan yang fitur-fitur terbaru seperti deposit pajak maupun buku besar wajib pajak itu sudah bisa diakses di Cortex. Tapi dengan catatan tadi harus aktivasi akun dulu melalui cortexdjp.pajak.go.id gitu. Kalau tidak login, kalau tidak aktivasi akun, maka konsekuensinya wajib pajak yang paling real itu 2026 itu tidak bisa melakukan pelaporan SPT tahunannya Bang Yose. Oke, baik. Sangat menarik saya mendengar beberapa penjelasan yang tadi Bang Arif sampaikan. Yaitu berarti dengan kata lain begini Bang. Akan ada migrasi atau pemindahan
yang sebelumnya mungkin kawan pajak sudah menggunakan DJP online, benar. baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ya, Iya. seperti tadi salah satu contohnya itu melaporkan SPT SPT tahunan. ataupun kawan pajak yang memanfaatkan DJP online ini untuk menikmati haknya. Iya. Seperti tadi sempat Bang Arif singgung mengenai SKB, SKTD, SKF dan lain sebagainya. Iya. Dengan kata lain, dengan Kortex ini DJP online itu akan ditinggalkan gitu ya Bang ya? Iya, kemungkinan besar seperti itu Bang Yose. Jadi kita akan pindah ke tempat yang lebih baik, yang lebih rapi, yang lebih lengkap, yang lebih memadai dan mengakomodasi semua keperluan wajib pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Wow, Gitu. jadi akan ada seperti rumah baru yang kita sebut sebagai Kortex ya Bang ya? Iya. Baik, boleh kita lanjut lagi ya Bang ya? Boleh, silakan. Nah, tadi di awal sudah sempat dijelaskan apa yang perlu dilakukan, tujuan dan kegunaannya seperti apa, bahkan konsekuensi yang akan muncul ketika kawan pajak itu sendiri tadi ya belum melakukan aktivasi. Salah satunya yaitu tadi tidak bisa lapor SPT tahunan yang merupakan kewajiban yang setiap tahun harus dilakukan kawan pajak. Nah, sekarang kita beralih Bang, kira-kira apa sih yang harus disiapkan atau yang diperlukan untuk melakukan aktivasi akun Kortex itu sendiri, Bang? Iya, jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya telah memiliki NPWP, silakan lakukan aktivasi akun pada laman depan kortex.djp.pajak.go.id. Kemudian pastikan sebenarnya tadi nick-nya itu sudah dilakukan pemadanan, yang seperti Bang Yose sampaikan. Kemudian pastikan lagi wajib pajak ingat isian atau email dan nomor handphone pada kolom verifikasi adalah nomor handphone yang tertera pada akun DJP online wajib pajak gitu. Kalau dia berbeda atau wajib pajak tidak bisa akses lagi nomor email dan nomor teleponnya, silakan lakukan perubahan data ke KPP terdekat untuk mengubah data email atau nomor handphone tadi ke data email dan nomor handphone yang bisa wajib pajak akses gitu. Kemudian bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP atau belum pernah registrasi, silakan klik tombol registrasi pada laman kortex.djp.pajak.go.id. Kemudian isi formulir registrasi, lengkapi data yang diminta, baik itu nomor KTP, nomor kartu keluarga, tanggal lahir dan sebagainya, status yang akan terhubung dengan data Dukcapil. Kemudian setelah wajib pajak selesai, nanti wajib pajak akan menerima email bahwa akun sudah diaktifasi. Kemudian kalau sudah menerima email, sudah klik linknya, silahkan wajib pajak login menggunakan nick dan password yang telah wajib pajak buat sendiri Bang Yose. Oke, berarti di sini bisa kalau kita lihat itu dibagi dua ya Bang? Iya. Pertama tadi untuk kawan pajak, khususnya orang pribadi. Yang sebelumnya sudah memiliki NPWP, sudah pernah login DJP online tentunya ya, atau registrasi di DJP online dan sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP tadi, itu cukup memastikan bahwa email dan nomor telepon, ini handphone ya Bang ya pastinya ya? Iya, handphone atau nomor telepon boleh. Nah itu benar-benar adalah email dan nomor handphone yang aktif berarti? Aktif, iya. Nah berarti itu yang pernah terdaftar di DJP online-nya. Iya. Nah, apabila memang tadi ada perubahan email ataupun nomor handphone, tadi bisa mengajukan perubahan data ke kantor pajak terdekat di mana saja. Nah, ini untuk orang pribadi berarti bisa di kantor pajak yang terdekat. Kemudian yang belum memiliki NPWP yang kedua, ya kan? Silahkan untuk melakukan registrasi di website Kortex. Nah, nanti pasti Bang Irfan akan mengajarkan untuk langkah-langkahnya ya, Bang? Iya. Nah, kemudian juga sama, itu memastikan bahwa pada alaman website Kortex sudah menggunakan NIK dan password yang telah dibuat. Tentu nanti di sini diperlukan juga ya, email dan juga nomor handphone seperti yang wajib pajak yang sudah terdaftar sebelumnya. Iya. Oke, kita lanjut ya Bang? Iya. Nah, setelah berhasil melakukan aktivasi dan berhasil login di website kortex.djp.pajak.go.id. Iya. Nah, kira-kira Bang,
apa ada langkah lain yang Iya. diperlukan oleh sobat pajak Iya. terkait dengan Cortex ini sendiri, Bang? Iya, baik. Jadi ada satu lagi yang berbeda di Cortex ini, Bang Yose, ya. Setelah berhasil aktivasi, tugas wajib pajak sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Ya. Oke. Perlu satu step lagi, satu langkah lagi agar akun Cortex-nya atau fitur-fitur pada Cortex-nya bisa digunakan secara maksimal atau sempurna gitu ya. Jadi satu langkah lagi yaitu permohonan kode otorisasi DJP namanya Bang Yose. Jadi KODJP ini adalah tantangan elektronik yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya secara elektronik. Jadi kalau di DJP online kita kenal namanya Paspres ya atau sertifikat elektronik. Nah, di Cortex ini kita kenal namanya kode otorisasi DJP. Fungsinya hampir sama, berupa penandatangan untuk elektronik untuk kepentingan perpajakan gitu. Oke, berarti ada sebagai pengganti tanda tangan manual itu dibuatlah tanda tangan elektronik berupa kode otorisasi, atau yang mungkin kawan pajak sebelumnya pernah menggunakan aplikasi e-faktur ataupun sertifikat elektronik, tentunya menjadi tidak asing ya dengan istilah Paspres yang tadi sempat Bang Arif singgung, yang tadi sempat Bang Arif sampaikan. Nah, untuk kode otorisasi atau Paspres ini Bang, kira-kira ada karakteristik khusus nggak Bang yang perlu diperhatikan kawan pajak ketika nanti mereka harus buat Paspres itu atau kode otorisasi DJP itu Bang? Ya, jadi kriteria khusus ini sama sih sebenarnya. Ketika kawan pajak mau login atau aktivasi akun di Cortex itu diminta 8 karakter Bang Yose. Oke. Dengan karakteristik ada huruf kapital, ada huruf kecil, kemudian ada angka atau digit numerik, kemudian ada karakter khusus seperti tanda seru, tanda pagar. Nah, itu perlu. Jadi itu adalah kriteria untuk membuat kode otorisasi DJP Bang Yus. Oke, berarti harus memenuhi yang tadi ya, karakteristik yang tadi Bang Irfan sudah sebutkan. Nah, itu jadi perlu bahan perhatian penting nih buat sobat pajak semua nanti ketika akan membuat atau menentukan kode otorisasi DJP yang akan digunakan. Nah, Bang di sini bisa jelasin Bang langkah-langkah dalam melakukan permohonan kode otorisasi DJP ini Bang, seperti apa Bang kira-kira Bang? Supaya sobat pajak di manapun berada saat ini itu bisa ada gambaran Bang. Oh, berarti yang harus saya lakukan nanti gambarannya seperti apa, oh ada langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya seperti apa. Nah, itu boleh Bang dijelaskan langkah-langkahnya Bang. Baik, jadi ini yang paling penting sebenarnya ya Bang Yose. Pertama itu yang pastikan kita buka dulu website atau aplikasi cortexdjp.pajak.go.id. Kalau kesulitan silakan googling aja Cortex ya, CORETAX, kemudian di Google, kemudian akan muncul pada halaman pertama Google-nya atau googlingnya itu adalah halaman cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian pastikan kita tadi sudah melakukan aktivasi akun ya, aktivasi akun, login menggunakan nick dan password yang telah kita buat. Setelah berhasil login, kemudian kita pilih di sebelah kiri atas ada menu namanya portal saya. Nah, ketika diklik akan muncul menu lain di bawahnya. Nah, pilih yang permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik ya. Kemudian setelah diklik akan muncul halaman yang berisi permintaan kode otorisasi DJP. Silakan pastikan nama dan nick yang tertera pada halaman tersebut adalah nama dan nick dari wajib pajak itu sendiri, kemudian buat password sesuai dengan kriteria yang telah tadi Bang Yosi sampaikan gitu. Kemudian pilih jenis sertifikatnya, pilih kode otorisasi DJP, kemudian isi Paspres-nya. Harusnya ini kalau masih digunakan itu perlu ambil foto di awal-awal Cortex Bang Yosi, tapi sekarang dibuat lebih mudah lagi. Setelah isi Paspres, maka kode otorisasi akan muncul secara otomatis dan akan diberikan bukti tanda terima bahwa kita sudah melakukan permintaan kode otorisasi gitu. Oke. Berarti kalau saya catat nih Bang tadi di sini langkah-langkah dalam membuat kode otorisasi DJP ini tadi saya catat itu ada 7 ya Bang ya? Iya, lebih kurang ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama tadi pastikan login dulu atau bisa masuk dulu ke website
cortexdjp.pajak.go.id. Setelah berhasil login, tentunya langsung memilih menu portal saya. Benar ya Bang? Iya. Nah, setelah memilih menu portal saya, kemudian yang ketiga, pilih menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, setelah memilih menu tersebut, yang keempat, silahkan mengecek atau memastikan identitas wajib pajak telah sesuai, yang nanti akan muncul otomatis ya Bang. Nah, kemudian setelah itu silahkan memilih yang kelima, memilih jenis sertifikat elektroniknya, ya, yaitu tadi berupa KODJP. Kemudian yang keenam, silahkan menentukan sendiri atau membuat paspres atau KODJP-nya. Tadi karakteristiknya sudah kami jelaskan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ini jika dilakukan di awal itu akan diminta verifikasi berupa foto, foto wajib pajak, tapi ada beberapa wajib pajak belakangan ternyata ada yang langsung tidak perlu foto ya Bang ya. Nah itu nanti otomatis akan terbuat atau tervalidasi KODJP-nya dengan pemberian BPE-nya, bukti penerimaan elektroniknya ya Bang. Iya benar Bang. Oke, nah berarti sebenarnya sangat-sangat sederhana dan mudah, benar. Tidak terlalu berbelit-belit ya, karena tadi saja gambarannya hanya 7 langkah yang akan dijalani wajib pajak ketika membuat kode otorisasi DJP ini. Baik, wah ternyata banyak gambaran, banyak pengetahuan yang baru bagi kawan pajak terkait seputar penggunaan Cortex ini sendiri. Dan tentunya ini besar harapan menjadi langkah yang baik juga, yang positif juga untuk kawan pajak, terutama menghadapi tahun depan nih Bang ya. Iya benar. Di mana kawan pajak harus sudah menjalankan kewajiban yaitu pelaporan SPT tahunannya masing-masing. Iya. Oke, Bang Arif, sudah banyak hal yang Bang sampaikan. Sebagai pertanyaan penutup nih Bang, baik kita boleh sampaikan kata-kata penutup Bang untuk kegiatan podcast kita pada hari ini Bang. Boleh Bang ya sih. Jadi ya bagi seluruh wajib pajak ini sangat penting untuk melakukan aktivasi akun, kemudian melakukan permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital di Cortex, agar wajib pajak nanti di tahun depan seperti tadi yang Bang Yosi sampaikan dapat melakukan, yang paling penting adalah melakukan pelaporan SPT tahunan tahun 2025 yang nggak lama lagi, sebenarnya nggak terasa itu nanti bakal waktu cepat berlalu, tiba-tiba udah mau bulan Februari atau bulan Maret aja bagi wajib pajak. Jadi segera dilakukan login ke aktivasi akun di Cortex-nya, kemudian silakan lakukan permintaan kode otorisasi DJP baik bagi orang pribadi maupun bagi badannya dan para PIC dari badannya itu sendiri, gitu Bang Yosi. Wow, tentu besar harapan kita tahun depan wajib pajak tidak mengalami kendala ya Bang. Iya, mudah-mudahan melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunannya. Benar. Oke, Bang Arif, terima kasih banyak Bang sama-sama Bang Yosi. Untuk pencerahannya, untuk informasinya, juga untuk waktunya menemani sobat pajak semua pada kesempatan kali ini. Dan tentu besar harapan kami kawan pajak semua bisa mendapatkan manfaat yang sangat-sangat berguna untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya ke depan. Demikian kawan pajak podcast kita hari ini, sampai ketemu di podcast berikutnya. Pajak Kuat, Indonesia Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yose Marigo Tarigan. Dan saya Arif Azhar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Oke, sampai jumpa kawan pajak.